Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aklimat Toys. Di video kali ini kami mau berbagi pengalaman waktu kami nonton bioskop film Demon Slayer Infinity Castle. Dan nanti di akhir juga kami akan memberikan review singkat mengenai filmnya. Ini tiketnya kami beli secara online ya di Tix ID guys. Karena kalau beli tiketnya langsung di sini, wow bisa aja kehabisan. Tuh Aklimat kami bawain bantal jaga-jaga buat tidur di dalam bioskop ya, karena ini kami dapat jadwalnya malam. Selain itu nih bioskopnya isinya Demon Slayer semua ya, dan sudah close alias sudah tutup, sudah habis tiketnya guys. Dan di jam-jam lain sudah penuh kursinya, dan kami hanya kebagian di jam ini jam 8 malam guys. Kami juga beli cemilan ya buat di dalam bioskop nanti. Tuh lihat guys, rame banget karena orang pada nunggu di depan pintu masuk bioskopnya. Oke, sekarang kami udah masuk, sekarang sambil nunggu filmnya diputar. Nih ada tiket-tiket ya, sekarang Aklimat sudah dihitung foto tiket guys, dulu masih bisa di pangku. Nanti Aklimat juga dipakein pelindung telinga guys, kayak semacam headset gitu. Tuh tidur sampai filmnya habis. Halo guys, jadi kami mau coba sedikit nge-review tentang film Demon Slayer tadi apa ya. Jadi kami habis nonton ya malam-malam dan Aklimat tertidur di bioskop, tapi lumayan dia tadi nonton setengah durasi kalau nggak salah ya. Dia cukup menikmati karena itu mungkin karena film animasi ya, jadi anime dia masih bisa paham gitu, bahkan sempat ada monster-monsternya dia enjoy ya. Jadi overall film Demon Slayer Infinity Castle skornya berapa? Kalau di total sih mungkin kalau dari aku 8,5 ya. Memang bagus banget guys, karena kalau secara visual memang bagus dari segi grafis, segi animenya tuh, apalagi studio Aniplex ya. Comfortable sekali, bagus. Iya, grafisnya wah memanjakan mata sekali ya. Betul sekali grafisnya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya tuh pengalaman pertama nonton bioskop anime, film anime gitu ya. Ya kan biasanya nontonnya Marvel, terus film-film manusia. Pokoknya enak banget nontonnya, dimanjakan dengan suaranya, dengan audio visual, pokoknya mantep banget, kece, keren. Kalau dari mama sendiri berapa skornya? Aku ngikut apa deh. Beda 8,6. Beda 9 deh. Oke, jadi kenapa kami nge-review film ini, karena di konten Aklimat Toys ini kami juga membahas Gundam, Tamiya, dan ntar juga ada Blockies. Dan semua mainan itu masih berkaitan dengan anime ya Pak. Jadi kami juga pecinta anime, dan tentu yang kemarin kita nonton di Netsu no Yaiba. Oke, kita lanjut ya. Berarti nggak minusnya? Secara cerita kan pada tahu semua ya, Demon Slayer itu kan ceritanya Uri please, Maoni please. Ya sesimpel itu, cuman grafiknya memang luar biasa. Kalau kekurangannya kira-kira apa Mas? Apa ya, ntar kita masuk ke bagian spoiler berarti ini ya. Mungkin dari cerita ya, karena sini segala dari Aklimat nonton sini, nge-review juga nih Aklimat. Ya itu nonton tapi buku guys. Teman-teman yang belum nonton mending nonton dulu, ntar balik ke video ini gitu aja ya kan Pak. Mungkin bisa bertukar pendapat, bertukar cerita, dan sharing-sharing menurut kalian. Sharing menurut kalian ini bertukar di komentar di bawah ini ya teman-teman. Ya. Jadi kita masuk ke sesi spoiler ya. Jadi untuk film ini tuh memang masih ada kelanjutannya kan ya. Jadi kayak gantung gitu sih. Tapi yaudah, emang udah tahu bakal masih ada kelanjutannya lagi, dan masih harus nonton bioskop lagi di tahun 2027 kayaknya ya. Katanya di film keduanya 2027 dan film ketiganya 2029 ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan panjang umur ya teman-teman. Amin. Untuk bisa menyaksikan tamatnya Demon Slayer. Amin. Karena nggak ada per season lagi kayak dulu-dulu, dia langsung diselesaikan di movie-nya. Padahal bagus ya kalau dibikin di sana panjang kayak Naruto, One Piece itu bagus harusnya. Cuma judulnya terserah si produsernya. Ya betul sekali. Kayak kemarin itu filmnya tuh di bannernya tuh cuma tulisan Infinity Castle Demon Slayer ya. Ternyata pas mulai itu ada kayak tulisan Akaza Return atau kembalinya Akaza atau apa gitu. Jadi dari awal berarti ini film akan menceritakan tentang Akaza, si Upper Moon nomor 3. Nah, ya, dia si iblis nomor 3 terkuat di pasukannya Muzan gitu. Jadi setelah nonton dan ya
kebanyakan durasinya memang menceritakan tentang masa lalunya Akaza selama Jadi dia bagian menjadi ending ya, terutama ya. iya. Bagian endingnya. Dia mau selesai terus nyeritain waktu dia masih jadi manusia, betapa kasihannya ya. Betapa kasihannya sebenarnya sih. Iya, dan alasannya kenapa dia dia akhirnya jadi memilih untuk menjadi seorang iblis. Jadi Sebuah iblis. Nah, gitu. Sebenarnya mungkin ada beberapa pendapat yang ngapain sih diceritain, ntar kita harus kasihan sama villain, sama antagonisnya kenapa. Tapi menurutku itu malah jadi nilai plusnya dari betul, anime ini ya, gitu. Penyebabnya Kenapa alasannya Akaza jadi jahat, menyerang jadi iblis. Karena orang jatuh tercipta dari orang baik yang tersakiti. Ya bener ya kata Joker ya. Terus ada lagi sih kalau menurutku di spotlightnya kayak pertarungannya si Zenitsu ya sama si Kaigaku itu menurutku terlalu pendek ya bagi sebuah iblis level 6 yang harusnya itu wah. Kalau kita bandingkan dengan iblis ke-6 kemarin Tanjiro sama Hashira Suara tuh Tengen Uzui itu kan epic sekali ya. Menurutku salah satu pertempurannya terbagus juga di Demon Slayer, tapi dibandingkan dengan Zenitsu walaupun sebenarnya waktu pertarungan sih keren Zenitsu sama Kaigaku, mungkin ingin mengeluarkan kalau Zenitsu ini udah jadi OP dakwah kening gitu, jadi digituin banget ya sih. Apa kemungkinan kedua emang sih Kaigaku tuh emang levelnya rendah kan dia sebenarnya. Mungkin gitu ada terlalu mempelajari jurus darah iblisnya mungkin si Kaigaku ya, belum terlalu OP. Lalu ada juga si Sanemin, si Hashira Angin yang belum terlalu di spotlight ya, belum melawan Upper Moon itu. Dan iya banyak banget yang belum tereksplor ya, jadi kayak kemana filmnya cuma 2 Hashira ya, berarti Giyu sama Shinobu, dan Shinobu udah wassalam. Kasihan banget. Memang nggak imbang sih. Nggak imbang sih sebenarnya kalau si Doma itu kan memang terkenal dengan iblis yang sebenarnya sih es ya, tapi anti racun juga dia itu. Iya, jadi kalau misalnya kan adegan sesi pertama kan memang Shinobu lawan si Doma. Kalau misalnya Doma langsung kalah kayak malah kecewa nggak sih menonton kok gitu banget. Misal penemuan nomor 2 langsung kalah sama satu Hashira gitu. Jadi ternyata malah kalah, jadinya ya lebih make sense. Ya sedih tapi lebih puas gitu dengan hasilnya karena memang nggak imbang gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nonton kemarin juga agak ada yang kecewa mungkin ya, kenapa si Shinobu gitu yang dimatikan lawan Doma ini. Karena kemarin waktu kita nonton ada yang pakai itu ya Hiyorinya Shinobu. Tapi nggak apa-apa, part dari cerita karena nyambung di flashbacknya si Shinobu. Kakaknya di si Doma akhirnya ketemu dan ternyata kalah juga. Tapi pertempuran belum berakhir teman-teman, karena dilanjutkan sama Kanao pokoknya muridnya si Shinobu ya. Sekali masih berlanjut mungkin di movie kedua. Kita nantikan ya guys ya, sama pokoknya kita masih menantikan banyak banget karakter lainnya. Ada Inosuke belum tampil juga kan, kok gini sih lagunya. Dan aku penasaran sebenarnya sama pertarungan yang Upper Moon level 1 sama Hashira terkuat siapa? Si Hibijima Yume. Nah itu aku juga masih kepo banget dia kalau tarung kayak gimana ya. Aku kira bakal tampil di sini, ternyata belum. Jadi ya itu aku kira kalau ceritanya Akaza nggak sepanjang itu mungkin bisa buat kebagian lainnya gitulah, entah itu Shigome atau Hashira lainnya yang betul sekali. Karena kalau misalnya semua Hashira bakal ditampilin per movie kayak kepanjangan nggak sih? Jadi kayak sekalian aja, kenapa nggak lebih 4 atau 5 lah Hashira yang ditampilin harusnya mungkin gitu. Tapi sebenarnya kita masih berharap animenya lebih panjang lagi ya. Betul, padahal kemarin udah 2,5 jam ya Pak. Lama banget. Dan kalau anak kecil tetap harus pakai pelindung telinga ya guys ya, karena tetap suaranya cukup. Dan sebenarnya ini tidak untuk anak-anak ya Pak, karena ada gore-gorenya atau cairan-cairan merah yang boleh untuk animasi, tapi kan tetap kelihatan sedikit sadis gitu. Ya. Waktu terlalu serem aku tutupin juga. Gitu. Harus tetap diawasi ya teman-teman bagi yang mengajak anak-anaknya, adik-adiknya, sepupunya dan lain-lain. Awas. Ya, gitu aja. Oke, mungkin itu aja ya, Mas. Ya. Video singkat dari film Demon Slayer
atau Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Pokoknya kalian harus nonton yang belum nonton. Mungkin bisa juga kalau mau review One for All, silahkan. Oh iya. Besok kita kalau nonton Merah Putih One for All harusnya di review juga nih guys ya, karena sangat ya, sangat wow lah. Karena sangat wow ya. Tapi sebenarnya kita mau nge-review itu guys, cuma sayangnya di bioskop Bengkulu nggak ada Merah Putih One for All. Jadi kami sangat kecewa nggak ada di sini. Oke. Sip. Dadah, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut bersihin Gundam dulu ya. Dadah, klik, dadah guys. Jangan lupa subscribe. Bye 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 to the tears we cried.